Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran hamdalillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Razzaq, ya Ghani, ya Mughni. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang boleh jadi kita merasakan bahagia mendapatkan nikmat tersebut, atau nikmat yang menurut kita membuat tidak nyaman untuk diri kita, namun pada hakikatnya itu adalah sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Baik sahabat, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang percepatan rezeki yang kedua. Setelah di bab pembahasan tentang percepatan rezeki yang pertama, kita sudah sama-sama membahas. Jadi salah satu yang menutup pintu rezeki dalam kehidupan kita saat ini adalah boleh jadi banyaknya dosa yang pernah kita lakukan namun belum kita tobati. Sebagaimana Allah pun memberikan gambaran dalam Asmaul Husna. Mengapa disebutkan dalam Asmaul Husna ada ya Allah, ya Ghafur, ya Ghafar, ya Tawwab, ya Afu. Jadi bentuk kita selaku manusia yang banyak dosa, maka untuk membuka rezeki dalam kehidupan kita, maka kita membuka kunci-kunci ataupun penyekat dalam hidup ini, terkhususnya untuk mengalirkan rezeki yang berlimpah kepada kita, sehingga kita senantiasa untuk menjadi pribadi yang selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat sekalian, jikalau kita sudah mengamalkan tadi yang pertama, kita bermuhasabah, bertobat kepada Allah dari setiap hal yang kita pernah lakukan kepada orang tua kita, dosa kepada pasangan hidup kita, kepada anak, kepada keluarga, teman, sahabat dan lain sebagainya. Oleh karena itu, adapun percepatan rezeki yang kedua adalah yakni tentang ya Allah, ya Razzaq, ya Ghani, ya Mughni, yang mana untuk menciptakan percepatan rezeki dalam kehidupan kita, maka kita harus senantiasa berpikir positif ataupun berprasangka baik kepada Allah dari setiap apa yang Allah berikan kepada kita. Jadi Allah sudah menunjukkan kepada kita khususnya dalam wasilah rezeki. Jadi dalam Asmaul Husna Allah menyampaikan ya Allah, ya Razzaq, ya Allah, ya Ghani, ya Allah, ya Mughni. Allah itu yang maha memberikan rezeki, Allah juga yang maha kaya, dan Allah yang maha mengkayakan. Nah, caranya bagaimana? Ternyata di sini menggambarkan kepada kita bahwa kita senantiasa harus berprasangka ataupun harus berpikir positif bahwa Allah senantiasa memberikan rezeki, karena Allah yang menciptakan kita, ya Khaliq, Allah yang memelihara kita. Bahkan Allah pun pastinya akan memberikan rezeki kepada kita, tergantung bagaimana kita mengelola pikiran kita, karena pikiran ini merupakan sebuah hal yang sangat penting. Apa yang kita pikirkan itulah merupakan sebuah doa yang akan kita sampaikan kepada Allah. Bahkan Allah pun menyampaikan ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku pasti aku akan kabulkan. Dalam surat Al-Ghafir ayat 60 Allah menyampaikan bahwa kita harus senantiasa meminta kepada Allah. Ya, dengan cara apa? Kita berpikir positif kepada Allah dari setiap apa yang kita dapatkan saat ini. Jadi ternyata ujian yang Allah berikan kepada kita, sebenarnya Allah ingin membukakan pintu rezeki yang berlimpah kepada kita. Karena setiap orang pasti diuji, namun di balik ujian tersebut Allah sudah menyiapkan rezeki yang begitu luar biasa. Karena ketika seorang minta sesuatu rezeki yang berlimpah kepada Allah, rezeki yang banyak kepada Allah, niscaya Allah pun akan memberikan ujiannya ataupun tantangannya ataupun soalnya. Diibaratkan ada anak sekolah, dia mau masuk SMP, dari SD masuk SMP dia pasti ada ujiannya, ada tantangan yang Allah berikan kepada kita, yang mana tantangan tersebut sebenarnya ingin memberikan rezeki yang berlimpah kepada orang tersebut.
Nah, pentingnya kita untuk selalu berpikir positif kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah pun menyampaikan, aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Jika prasangka itu baik, maka kebaikan baginya. Dan apabila prasangka itu buruk, maka keburukan baginya. Masya Allah. Sahabat sekalian, betapa penting kita untuk mengelola pikiran kita untuk senantiasa berprasangka baik kepada Allah. Bahkan jikalau kita hubungkan dalam perspektif daripada hipnoterapi ataupun bagaimana cara kerja pikiran, ternyata apa yang kita pikirkan akan masuk ke dalam apa yang kita rasakan dan apa yang kita keluarkan dalam perkataan, dan maka itulah yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Maka berawal dari sebuah pikiran yang ada dalam memori dalam pikiran kita. Jadi apa yang kita pikirkan dan itulah akan menjadi hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Alangkah ruginya jikalau saat ini kita banyak berpikir negatif, maka terus dalam rezeki, waduh nyari rezeki ini susah, sulit, rezeki saya seret. Itu kalau yang kita pikirkan, maka itulah yang akan terjadi. Oleh karena itu mulai hari ini coba kita biasakan dalam pikiran kita, wah nyari rezeki itu mudah, mendapatkan uang itu mudah, jadi orang kaya itu mudah. Maka insya Allah setelah pikiran kita rubah, maka perasaan kita pun akan berubah dan alam pun akan mensupport kita untuk bisa mendapatkan apa yang kita pikirkan, sahabat sekalian. Nah, ini betapa pentingnya kita untuk senantiasa berpikir positif, ya, apapun yang terjadi. Bahkan Allah pun menyampaikan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat 216, Allah menyampaikan, wa asa an taqrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Ayat ini menunjukkan bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, maka itu yang terbaik daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita pikirkan saat ini, untuk membuka pintu-pintu rezeki kita harus senantiasa berpikir positif, berpikir yang baik kepada Allah. Karena Allah yang melimpahkan rezeki kepada kita, dengan salah satu caranya adalah kita senantiasa melazimkan berzikir, ya Razak, ya Ghani, ya Mughni. Allah yang memberikan rezeki, Allah yang maha kaya, Allah yang maha mengkayakan. Kita yakin bahwa Allah akan memberikan karunia itu semua, dan tentunya lewat setiap hal kejadian dalam kehidupan kita, khususnya dalam masalah dalam kehidupan kita. Jadi ketika masalah hadir dalam kehidupan kita, maka itu tandanya kita siap-siap akan mendapatkan limpahan rezeki yang akan Allah berikan kepada kita. Selama kita tetap berpikir positif dan terus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitas kita. Saya doakan mudah-mudahan kita senantiasa menjadi pribadi yang mampu mengelola pikiran kita untuk bisa melakukan yang terbaik dalam kehidupan ini. Ujian daripada hidup ini dari keluarga kita, dari anak-anak kita, dari teman kerja kita, kantor kita, itu tentunya menjadi wasilah bagaimana Allah akan melimpahkan rezeki kepada kita semua. Pada intinya tetaplah kita berpikir positif dengan senantiasa menzikirkan ya Allah, ya Razak, ya Ghani, ya Mughni. Terima kasih banyak, mudah-mudahan bermanfaat dan kita menjadi pribadi yang senantiasa terus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala hingga akhirnya sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.